Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 1A Abu Bakar Asyidik yang solih-solihah. Bu Asy berharap kalian semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan selalu bersyukur. Nah, yuk kita mulai belajar daring lagi ya. Hari ini kita akan belajar tema 8 peristiwa alam, subtema 4 bencana alam. Kira-kira muatan apa yang kita pelajari hari ini? Iya, hari ini kita belajar muatan matematika. Nanti solih-solihah bisa membuka buku paket kalian yang ada di halaman 174, 185, dan 160 dan 196. Kalian juga bisa loh belajar dalam LKS yang ada di halaman 90, 96, dan 99. Nah, kira-kira materinya tentang apa? Iya, tentang bencana alam. Anak-anakku yang solih-solihah, bencana alam itu disebabkan oleh peristiwa alam seperti gempa bumi dan angin topan. Namun bencana alam bisa juga terjadi karena ulah manusia, seperti banjir dan tanah longsor. Manusia menebang pohon sembarangan. Manusia membuang sampah pun sembarangan. Akibatnya terjadi banjir dan tanah longsor. Nah, coba perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini salah satu gambar bencana alam. Pohonnya pada tumbang karena adanya angin tornado. Nah, anak-anakku yang solih-solihah, kalau ada bencana alam seperti ini, kita harus siap untuk membantu pada orang-orang yang membutuhkan, yaitu mereka yang terkena musibah. Solih-solihahku, kita akan belajar suhu panas dan dingin. Nah, perhatikan percakapan ini. Udara hari ini sangat panas ya. Menurutku, udara hari ini cukup dingin. Nah, dua anak ini, yaitu Vivi dan Nafis, berbeda pendapat. Mereka merasakan suhu udara yang berbeda, walaupun pada waktu dan tempat yang sama. Mengapa ya? Kok bisa berbeda? Yang satu merasakan panas dan yang satu merasakan dingin. Yuk kita pelajari bersama-sama. Nah, kita akan belajar mengukur suhu dengan alat ukur yang tidak baku. Nah, perhatikan gambar ini. Ini teman kita memegang kursi. Kira-kira rasanya bagaimana ya? Memegang kursi di kelas. Oh, ternyata kursinya dingin. Kemudian ini gambar teman kita yang satunya. Dia memegang batu yang ada di taman. Nah, tamannya ada di halaman pada siang hari. Kira-kira apa yang mereka rasakan? Oh, ternyata memegang batu di halaman itu terasa panas. Nah, di sini kita bisa tahu suhu itu ada dua, ada suhu dingin dan suhu panas. Ini dua anak memegangnya di waktu yang bersamaan. Nah, sekarang kita cari yuk, carilah 3 benda dalam kelas dan 3 benda di luar kelas. Kemudian pegang dengan telapak tanganmu. Nah, kita akan buat bagan seperti ini. Ada contoh kursi, ada lokasinya ada di dalam kelas, suhunya terasa dingin. Kemudian ada batu, lokasinya ada di halaman rumput, suhunya terasa panas. Kemudian kita coba, kita pegang sepeda, lokasinya ada di halaman kelas. Kira-kira suhunya apa ya? Iya, suhunya pasti akan panas. Kemudian kita pegang pot bunga yang ada di halaman kelas juga. Kira-kira suhunya apa ya?
Oh, ternyata masuk di suhu panas. Kemudian kita coba lagi. Kita akan pegang buku kita yang ada di dalam kelas. Suhunya ternyata dingin. Satu lagi, kita megang meja dan meja ini ada di dalam kelas. Ternyata dia masuk di suhu yang dingin. Coba silakan nanti dipraktekkan bersama ayah bunda atau kakak dan adik di rumah. Ya, kita lanjutkan materi berikutnya. Kita akan membandingkan dua benda. Nah, yang akan kita bandingkan di sini adalah benda A dan benda B. Benda A itu lebih panas, benda B lebih dingin. Tadi contohnya yang lebih panas apa? Iya, seperti sepeda, lebih panas karena berada di halaman sekolah. Kemudian yang benda B ada meja karena berada di dalam kelas. Yuk kita lanjutkan lagi ya. Nah, kita perhatikan gambar ini. Ini ada teman-teman kita, Dayu, Siti, dan siapa ini? Lani. Nah, Dayu mengomentari wajahnya teman kita. Dayu, kamu kelihatan pucat. Apakah kamu sakit? Oh, ternyata Dayu yang dikomentari. Tidak, Siti, saya merasa lemas. Mungkin lelah setelah kegiatan tadi. Coba saya pegang dahimu. Wah, padamu terasa sangat hangat. Nah, ternyata ketiga anak ini tadi baru saja bermain di halaman. Nah, ini membuat suhu badan kita bisa berbeda-beda. Nah, anak-anakku, apakah kita bisa mengukur suhu dengan tangan? Jawabannya apa ya? Mengapa ya seandainya bisa dan mengapa seandainya tidak bisa? Yuk kita praktekkan, kita akan mengadakan percobaan. Nah, teman-teman, ini petunjuk percobaanku. Saya akan membacakannya. Tolong didengarkan ya, agar kalian tahu caranya. Terima kasih. Yuk kita simak percobaannya Edo. Apa yang Edo lakukan? Iya, petunjuk percobaannya. Pertama yang dilakukan Edo yaitu siapkan 3 wadah, letakkan di atas meja seperti ini. Nah, ada wadah A, B, dan C. Semua diletakkan di atas meja. Kemudian yang kedua, isi air yang sama banyaknya. Kita lihat di sini airnya sama banyak. Setelah itu, jenis dan suhu air ketiga wadah tersebut berbeda. Nah, kita lanjutkan percobaannya. Nah, salah satu anak maju ke meja percobaan. Satu saja yang maju, yang lainnya memperhatikan. Kemudian masukkan tangan kanan. Ingat, yang dimasukkan adalah tangan kanan ke wadah A. Kemudian setelah itu masukkan tangan kiri ke wadah C. Biarkan selama 30 detik. Nah, seperti ini. Ini yang A tangan kanan, yang C tangan kiri. Nah, selanjutnya yaitu apa ya yang dirasakan oleh tangan kanan? Kira-kira tangan kanan merasakan apa? Kemudian apa ya yang dirasakan oleh tangan kiri? Kita lihat. Nah, anak-anakku, setelah itu masukkan tangan kanan dan kiri ke wadah B secara bersamaan. Tadi yang kanan hanya sebentar, yang kiri 30 menit. Apa yang dirasakan? Nah, seperti ini. Yang A diambil, yang C diambil, masuk di B. Nah, setelah kedua tanganmu dimasukkan, kira-kira apa yang dirasakan oleh tangan kananmu? Dan apa yang dirasakan oleh tangan kirimu? Dapatkah tangan kanan dan kirimu merasakan hal yang sama? Mengapa demikian?
Nah, anak-anakku yang soleh-solihah, setelah itu, setelah mencoba, kemudian urutkan suhu yang terasa di ketiga wadah. Urutkan dari yang terpanas. Urutannya ada seperti ini. Wadah A, wadah B, wadah C. Urutkan. Yang paling panas yang mana? Oke? Nah, atau mungkin yang C dulu, atau mungkin yang B dulu. Silahkan diurutkan. Nah, sekarang tugas anak-anak ini. Anak-anak selamat mencoba mempraktekkan di rumah. Siapkan 3 wadah, kemudian masukkan tangan kanan wadah A, tangan kiri wadah C. Setelah 30 menit tangannya diangkat, masukkan dalam wadah B. Nah, coba, silahkan dicoba. Kira-kira hasilnya bagaimana? Paham? Jadi tugas hari ini anak-anak mencoba di rumah mengukur suhu dengan telapak tangan. Itu saja materi dari Bu Wasfi hari ini. Materinya sangat singkat, mudah-mudahan bisa dipahami, dan Bu Wasfi berharap anak-anak jangan malas mencoba. Silahkan dicoba dengan bimbingan ayah bunda. Pasti Bu Wasfi banyak kesalahan dan kekurangan. Bu Wasfi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.